Dan untuk membahas seperti apa sebenarnya cuaca panas ekstrim yang terjadi di Sumatera Selatan, saat ini kita telah terhubung bersama Bapak Siswanto, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Ini ada Pak Siswanto melalui sambungan Zoom. Halo, Assalamualaikum, selamat siang, Pak Sis. Waalaikumsalam, selamat siang kembali Kak Fisya. Baik. Alhamdulillah baik, Pak Sis juga. Semoga masih dalam keadaan sehat dan semangat. Juga berbahagia ya Pak Sis ya di tengah cuaca panas yang tentunya melanda ini. Pak Sis, sebelumnya terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Pak Sis, kami ingin memulai perbincangan ini. Saya ingin menanyakan Pak, sebenarnya kalau bilang cuaca panas semua merasakan ya Pak ya. Mungkin ada sebagian masyarakat menganggap bahwa ini cuaca panas ini hal yang biasa di musim kemarau. Tapi sebenarnya ini memang bisa dikatakan ekstrim. Pak, untuk saat ini bisa dijelaskan, Pak? Baik, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan selamat siang kepada seluruh pemirsa PAL TV dimanapun berada. Barangkali ini kesempatan kami mewakili dari BMKG Kota Palembang akan menyampaikan kondisi cuaca terkini. Benar bahwa barangkali setidaknya sepekan terakhir ini cuaca di Kota Palembang, bahkan barangkali seluruh di wilayah Sumatera Selatan, kita merasakan adanya kondisi cuaca yang cukup panas, cukup gerah pada siang hari. Kalau disampaikan bahwa tadi di awal pembukaan bahwa suhu di bulan Agustus memang dari catatan yang kami dapat, suhu maksimum itu bisa mencapai 34,8 derajat Celcius. Namun menginjak di pekan terakhir di akhir bulan Agustus memasuki di bulan September, dari hasil catatan kami bahwa suhu maksimum yang berada di Kota Palembang sekitarnya itu mencapai 36 derajat Celcius poin 2. Artinya dari sisi meteorologi ini sudah termasuk kategori suhu ekstrim. Artinya kondisi ekstrim itu karena memang sudah melebihi ambang batas di atas 35 derajat Celcius, begitu Bang. Baik, Pak Sis, artinya tidak berlebihan ya? Artinya tidak berlebihan ketika saya menggunakan istilah cuaca panas ekstrim begitu ya untuk yang terjadi di Sumatera Selatan saat ini. Pak Sis, kalau bisa diedukasi juga ke kita semua, mungkin kita kan sangat awam mengenai klimatologi ya dan geofisika ini. Kalau untuk masalah panas ekstrim yang terjadi di bulan Agustus ini memang sebenarnya ini sesuatu yang baru Pak, mungkin dibandingkan tahun-tahun sebelumnya apakah agak berbeda? Lalu apa penyebabnya Pak Sis? Ya, barangkali boleh kami sampaikan kembali bahwa kondisi panas yang kita rasakan saat ini adalah kondisi normal, kondisi yang memang secara rutin kita akan mengalami setiap tahunnya, karena memang Sumatera Selatan seperti yang kita sampaikan pada saat kita rilis perakiraan awal musim kemarau, bahwa Sumatera Selatan pada bulan Juli dengan Agustus ini adalah berada pada puncak musim kemarau. Tentunya salah satu indikasi cuaca yang dapat dirasakan oleh masyarakat salah satunya adalah kekeringan. Tentunya kekeringan ini dipicu oleh adanya temperatur atau suhu udara yang cukup tinggi, kelembapan udara yang cukup rendah tentunya ya, dan ini juga mengakibatkan pertumbuhan awan itu juga cukup minim, sehingga sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi itu cukup full ya, artinya tidak ada tabir atau penudung yang menutupi ketika mataharinya itu sampai ke permukaan, sehingga panasnya itu sangat diterima dengan maksimum sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali kalau boleh kita sampaikan, di samping ini adalah fenomena tahunan yang biasa kita rasakan, karena ini boleh kita katakan menjadi dampak gerak semu matahari, di mana seperti narasinya bahwa gerak semu, artinya ini sebenarnya bahwa matahari itu ya tidak bergerak, artinya berada di posisinya, tetapi kita mengenal istilah gerak semu matahari harian maupun gerak semu matahari tahunan. Gerak semu matahari harian barangkali boleh kita sampaikan, salah satunya adalah kita bisa melihat bahwa seolah-olah matahari terbit dari ufuk timur kemudian akan terbenam di sisi barat, dan ini adalah salah satunya kita mengenal istilah rotasi bumi, di mana dalam kegiatan rotasi bumi yaitu bumi berputar pada porosnya itu membutuhkan waktu 24 jam. Tentunya ini adalah berakibat pada
kejadian siang dan malam, di mana pada siang hari tentunya kalau kita pada musim kemarau kita akan merasakan suhu yang cukup panas, bahkan kalau dari hasil catatan seperti yang kami sampaikan tadi, ya. Ya, mohon maaf saya potong. Pak Sis, ini kan kalau misalnya tadi Bapak mengatakan hal demikian, artinya sudah terprediksi ya Pak ya, dari beberapa bulan sebelumnya bahwa akan ada cuaca panas seperti ini. Beberapa minggu lalu mungkin ya, saya juga ikut merasakan di malam hari pun terasa panas sekali Pak, ya cuaca, walaupun dengan keadaan malam hari padahal. Itu memang, apakah ini bisa dikategorikan anomali cuaca Pak sebenarnya? Dari sisi klimatologi, kita barangkali boleh mengatakan bahwa ini adalah bukan anomali cuaca ya, justru ini adalah satu fenomena cuaca yang lumrah terjadi karena memang kita sedang berada di, kalau bulan Agustus kemarin barangkali kita masih berada di puncak musim kemarau, kemudian masih berlanjut di bulan September ini ya, setidaknya di dasaran pertama atau di tanggal 1 sampai tanggal 10 September 2024 ini Sumatera Selatan secara umum itu masih berada di musim kemarau, meskipun puncaknya sudah kita lewati yaitu di bulan Juli dan di bulan Agustus. Itu yang pertama. Baik Pak Sis, artinya kalau memang puncaknya sudah terjadi di bulan September ini, ada kemungkinan Pak akan turun hujan Pak? Ya, dari hasil pemodelan data yang kita lihat bahwa setidaknya nanti kami lihat di tanggal 7, 8, 9, dan 10 itu Sumatera Selatan ya sebagian wilayahnya, khususnya yang berada di wilayah tengah dan wilayah barat Sumatera Selatan ini sudah akan turun hujan, meskipun intensitasnya barangkali masih antara intensitas rendah hingga intensitas sedang. Cuman untuk di wilayah Sumatera Selatan yang berada di pesisir timur itu masih kalaupun terjadi hujan ini peluangnya masih cukup kecil ya, tetapi nanti secara berangsur-angsur di memasuki dasaran kedua di bulan September, insya Allah ini kita nanti akan pantau kembali, mudah-mudahan sudah akan hujannya merata di seluruh Sumatera Selatan, begitu Bang. Baik, artinya akan bertahap ya, hujannya akan terjadi ya, dimulai dari tengah dan barat baru ke pesisir timur. Tapi kalau untuk Bapak mungkin bisa menjelaskan secara spesifik juga Pak untuk di mapping ya Pak ya, untuk panas ekstrim ini artinya hampir terjadi di seluruh wilayah di Sumatera Selatan. Lalu yang paling parah di mana Pak? Apakah juga ini menyebabkan terjadinya karhutlah di beberapa titik? Ya. Betul, jadi memang kondisi panas ini tentunya akan identik berdampak kepada ancaman bencana, salah satunya adalah bencana hidrometeorologi kering ya. Kalau di Sumatera Selatan, karena kita memiliki luasan lahan gambut yang cukup luas, tentunya ini adalah kita harus lebih waspada terhadap potensi bencana kebakaran hutan dan lahan ya, karena memang kondisi cuacanya masih cukup kering ya, khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian di wilayah Banyuasin, sebagian Musi Banyuasin, kemudian Prabu Mulih, Muara Enim, sebagian Oku dan Ogan Ilir. Barangkali itu beberapa kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan yang masih perlu diwaspadai terhadap ancaman di musim kemarau, salah satunya adalah kebakaran hutan dan lahan. Begitu Pak. Baik, kalau untuk dengan kondisi yang terjadi saat ini Pak, apakah ini juga bisa membuat masyarakat ini akan merasa bahwa panas yang terjadi saat ini menyebabkan mungkin ada beberapa macam mungkin fenomena-fenomena alam lain Pak, selain tadi kebakaran hutan dan lahan? Ya, selain kebakaran hutan lahan, barangkali salah satunya dampak dari kekeringan yang diakibatkan dari musim kemarau tentunya adalah di lahan pertanian ya, khususnya untuk lahan pertanian yang memang masih mengandalkan tada hujan ya, khusus untuk daerah wilayah atau yang memang irigasinya sudah cukup baik, barangkali ini tidak akan menjadi kendala, tetapi untuk beberapa wilayah atau lahan pertanian yang memang sistem pengairannya masih mengandalkan sistem tada hujan, tentunya ini juga menjadi satu ancaman bencana sendiri yang salah satunya adalah ancaman bencana berupa gagal panen atau puso, barangkali itu. Baik, Pak Sis, kalau untuk mengenai tadi Pak, baiklah kita sudah paham ya Pak ya bahwa ini panas ekstrim, tapi intinya Pak kan banyak orang yang menginginkan hujan segera terjadi. Beberapa waktu lalu kita ketahui bahwa Bapak bersama tim juga melakukan teknologi modifikasi cuaca ya Pak ya, operasi modifikasi cuaca. Apakah juga akan dilakukan Pak untuk mencegah mungkin panas ekstrim ini?
Betul, di tahun 2024 khususnya pada saat Sumatera Selatan sudah memasuki musim kemarau, khususnya pada awal musim kemarau ya, itu sudah dilaksanakan kegiatan operasi modifikasi cuaca, khususnya pada bulan Juli ya, setidaknya ada 12 hari kita laksanakan. Salah satu tujuan atau di latar belakangi kegiatan OMC ini salah satunya adalah untuk melakukan pembasahan di beberapa lahan gambut sehingga tingkat kebasahannya itu bisa mempertahankan sampai dengan level 40 cm dari permukaan. Pertanyaan berikutnya, apakah kedepannya kita masih akan melakukan kegiatan OMC? Beberapa diskusi minggu lalu dengan Dinas Lingkungan Hidup itu juga kita sudah mencoba menginisiasi apakah masih dimungkinkan di Sumatera Selatan ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca. Ternyata memang dari sisi tuntutan memang kita ingin melaksanakan, tetapi dari sisi bahan pokoknya salah satunya adalah pertumbuhan awan ini sudah tidak memungkinkan karena memang pertumbuhan awan hujan yang untuk disemai menjadi hujan ini sangat minim sehingga apabila dilaksanakan pun ini tidak akan maksimal, barangkali begitu. Baik, artinya terkendala ya Pak ya, terkendala di alam ya karena awannya tidak bisa disemai. Tapi kalau dari evaluasi Bapak bersama tim, sebenarnya operasi modifikasi cuaca yang dilakukan beberapa waktu lalu itu cukup efektif Pak? Ya, barangkali salah satu evaluasi yang kita laksanakan di beberapa tempat ya, kemudian salah satunya yang dilaksanakan di awal bulan Juli 2024 kemarin di Sumatera Selatan, efektivitas untuk kegiatan OMC sendiri untuk mitigasi bencana karhutla, saya pikir ini sangat efektif ya, karena memang dari sisi jumlah air yang akan turun di lokasi yang pengen kita targetkan itu cukup signifikan, ketimbang kalau kita melakukan kegiatan mitigasi karhutla itu dengan menggunakan waterbombing, karena memang dari sisi luasan yang disiram itu relatif lebih kecil ya, tetapi kalau dengan OMC harapannya adalah itu akan menjadi hujan dan hujannya itu bisa mencakup area yang cukup luas begitu. Baik. Baik, artinya sekali lagi Pak, kita mengharapkan yang terbaik. Tapi kalau tadi bisa diinformasikan konfirmasi sekali lagi Pak, cuaca ekstrim panas ekstrim ini akan terjadi kemungkinan sampai sepekan atau 2 pekan ke depan juga akan masih terjadi ya Pak ya? Betul. Dari pantauan kami, informasi yang kita kemas dalam informasi Spartan atau sistem peringatan dini kebakaran hutan dan lahan, yaitu yang kita kaitkan antara parameter cuaca yang memicu terhadap kebakaran hutan lahan, itu setidaknya sampai dengan tanggal 7 itu masih kondisinya cukup kering, artinya di seluruh Sumatera Selatan secara dominan masih potensinya masih cukup tinggi atau tingkat kebakarannya itu masih cukup tinggi ya, tentunya ini harus menjadi kewaspadaan bersama. Tetapi dari hasil pantauan kami berdasarkan data pemodelan bahwa di tanggal 8, 9, 10 ini Sumatera Selatan ya, khususnya di bagian tengah maupun di wilayah barat Sumatera Selatan itu sudah akan berpotensi turunnya hujan ya, berpotensi turunnya hujan dengan intensitas antara rendah hingga sedang, barangkali itu. Baik, ditunggu ya tanggal 8, 9 nanti kita akan lihat. Tapi kalau satu pertanyaan terakhir Pak, mungkin saya penasaran. Kemarin di Palembang, tepatnya di dekat Pal TV berada, itu juga turun hujan Pak. Apakah itu merupakan memang hujan alami atau memang itu hujan buatan Pak Sis? Ya, kami pastikan memang kalau hujan yang terjadi, spot-spot hujan yang terjadi di Sumatera Selatan itu adalah hujan yang terjadi secara alami. Karena memang saat ini kami sedang tidak ada operasi modifikasi cuaca, sehingga memang kami pastikan hujan yang terjadi di sekitaran stasiun Pal TV itu adalah hujan alami, karena memang kami melihat ya hujan yang akan turun di bulan September ini masih spot-spot ya, artinya masih secara sporadis terjadi di beberapa wilayah yang ada di Sumatera Selatan, barangkali termasuk yang ada di Kota Palembang, namun nanti secara berangsur memasuki di dasar yang kedua bulan September, mudah-mudahan sudah mulai merata hujan yang ada di Sumatera Selatan begitu. Nanti kita mengharapkan yang terbaik pastinya ya Pak Sis. Ya, karena saya agak, kenapa saya tanyakan Pak Sis? Karena saya agak ini
penasaran Pak, soalnya hujannya nggak terlalu lama, terus setelah hujan langsung panas lagi begitu Pak Sis. Baik Pak Sis, terakhir sebagai mungkin himbauan dan harapan juga, mungkin bisa disampaikan Pak kepada seluruh masyarakat mengenai cuaca panas ekstrim yang tentunya harus diwaspadai ini, apa yang harusnya dipersiapkan oleh masyarakat. Silakan Pak Sis. Baik, terakhir himbauan yang bisa kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, pemirsa setia PAL TV dimanapun berada, barangkali saat ini Sumatera Selatan masih berada di musim kemarau, tentunya masyarakat kami himbau untuk terus waspada terhadap kondisi saat ini, karena memang cuaca khususnya suhu terasa cukup panas, dan ini kalau dari hasil catatan 3 hari terakhir itu tercatat antara 36 derajat Celcius. Tentunya ini adalah kategori ekstrim secara meteorologi. Tentunya masyarakat harus waspada juga di samping terhadap ancaman karhutla yang berada di lahan gambut. Tentunya masyarakat juga harus waspada terhadap beberapa penyakit dari sisi kesehatan, barangkali itu akan menyebabkan beberapa gangguan kesehatan terhadap kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masyarakat bisa terus melakukan update informasi cuaca, bisa melalui beberapa kanal resmi yang kami miliki, baik melalui web maupun aplikasi Play Store, termasuk barangkali bisa melalui update media elektronik seperti PAL TV. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Siswanto, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sultan Mahmud Badarudin II, sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis yang semoga sehat selalu Pak.